Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB. Waduh, sampean semuanya luar biasa. Jos gandos tenan, Cak. Komen sampean lucu-lucu, komen sampean cukup menarik. Karena kenapa ya? IWB juga cukup semangat kita untuk membahas finalis ini. Sebab dari kemarin ya, kita merasa bahwa sepertinya persaingan di kelas MotoGP ini semakin hot, Cak. Jadi kita tidak pernah menyangka bahwa finalis kok bisa turun di Aragon dan ternyata juga menorehkan waktu yang sangat baik. Nah, sebagai informasi, Cak, kemarin kan kita sudah membahas ya bahwa finalis menorehkan waktu yang sangat baik di sana, tapi ternyata juga cukup banyak yang komen ya segitu doang, 1 menit 33 detik doang. By the way, hari ini pada video ini kita akan membongkar sesuai dengan permintaan sampean semuanya untuk mengkomparasikan kecepatan Maverick Viñales berdasarkan dari lap time kemarin pada saat tes dibandingkan dengan para pembalap aslinya, termasuk Alex Espargaro yang menggunakan Aprilia RSGP di Misano tahun kemarin. Jadi IWB sampai ngubek-ngubek Cak arsip di MotoGP untuk mendapatkan lap time para pembalap tersebut, dan kebetulan IWB mendapatkan lap time Alex Espargaro, termasuk juga Franco Morbidelli yang menang kemarin, dan juga termasuk Maverick Viñales sendiri. Jadi kita akan mengkomparasikan, Cak, membandingkan apakah memang betul-betul kencang dan kenapa Aprilia langsung pede dengan Maverick Viñales, langsung didedikasikan untuk membalap full time di sisa seri ini. Jadi ada 6 balapan yang akan dihandle oleh Maverick Viñales, dan ini merupakan sebuah kondisi yang akan menarik kita semuanya. Nah, gini Kang Mas, dari komen-komen sampai memang lucu-lucu ya, katakan ada juga yang mengatakan ya itu mah lemot Kang Iwan, itu mah segitu mah tidak kenceng, itu A, B, C dan sebagainya. Yang rata-rata mungkin nggak tahu lah, mungkin sepertinya tidak menyukai Viñales, nggak tahu. Tapi yang jelas, kalau dari lap time-nya, Cak, IWB katakan ini lap time-nya very special. Kenapa special? Ini berarti kan ada beberapa poin di mana bahwa memang Viñales kencang. Nah, IWB akan menyodorkan ke sampean semuanya sebuah bukti, sebuah komparasi kenapa kita katakan kencang. Makanya sampai judul IWB kan langsung bombastis ya, geger karena Viñales langsung kencang di atas RSGP. Ini nggak ngarang Kang Mas, ini nggak gawe-gawe Kang Mas. Jadi supaya sampean semuanya tahu, sampean semuanya mendapatkan gambaran, jadi IWB share ke sampean semuanya. Yang pertama, Cak, pada hari pertama kita jadi kompilasi dulu sebelum kita melangkah ke next-nya. By the way, video nggak akan panjang karena banyak sekali yang komen, Cak IWB kepanjangan nih. Oke, kita akan parsial ya, video kita akan pisah-pisah biar sampean juga yang kuotanya mungkin bisa hemat, lebih hemat lagi. Jadi kita akan memisahkan beberapa video dan temanya akan kita satukan saja. Jadi ini mengenai lap time, nanti nextnya mengenai apa yang dikatakan Maverick Viñales dan lain sebagainya. Jadi ini seru banget, IWB juga exciting banget, Cak, gila. Ini kan apa ya, kita ngelihatnya tuh sebuah orang yang menderita, jadi sia-sia tiba-tiba bangkit. IWB katakan dan IWB berikan judul hati-hati, apakah Yamaha perlu waspada. Ini bukan masalah apa, Cak, nggak ada intention apapun, nggak ada. Cuman IWB menggarisbawahi bahwa bagaimanapun Viñales ini kan manusia biasa. Jadi pasti punya perasaan, pasti punya rasa kesal. Dan IWB takutnya bukan masalah dia akan masuk podium, enggak, takutnya karena kan Aprilia RSGP ini motor kencang kalau untuk startnya. Dia kan rata-rata kelemahan RSGP hanya pada pertengahan race. Tapi attacking pertama kali RSGP selalu baik, selalu bagus. Dan ini yang IWB khawatirkan adalah ketika Viñales nanti nunggu RSGP, bisa saja dia akan ngerecokin Fabio Quartararo. Who knows? Kan sampean tahu kemarin pada saat kemarin yang dia di ban ya, yang kita tahu kemarin terakhir itu kan bagaimana Viñales bisa nyodok ke depan, kemudian melakukan sebuah gerakan lumayan agresif yang dibalas juga sama Fabio Quartararo. Dan ini bisa saja terjadi pada Viñales nanti, pada Fabio Quartararo nanti ketika Viñales menggunakan atau nunggang RSGP. Itu yang IWB katakan Yamaha perlu waspada, karena bagaimanapun sosok atau orang rider, mantan rider yang didepak kasarnya, Cak, pasti punya perasaan dan takutnya memang ada intention nanti, bukan intention sih, istilahnya ya ada sedikit mungkin godaan untuk mengrecoki bosnya, mengrecoki misi Fabio Quartararo untuk meraih juara dunia, titel juara dunia. Dengan cara apa ya? Mungkin nyenggol kayak nggak tahu. Ini kan bosok elek, Cak. Ini kan hanya ya seburuk-buruknya. Tapi kalau seorang pembalap profesional pasti nggak begitu. Tapi ya entahlah, kita nggak tahu. Makanya kita katakan khawatir aja, Cak. Oke, jadi pertama, Cak, saya harus tahu bahwa Viñales kemarin sempat menorehkan waktu 1 menit 33 detik. Ini adalah lap time hari pertama. Kemudian pada hari kedua ternyata Viñales improve
1 menit 32,4 detik. Jadi ini improve-nya lumayan. Untuk ukuran rider yang belum pernah jajal, belum pernah merasakan V4 dari Aprilia RSGP. Dan sampean harus tahu, karakter engine, karakter braking, karakter sasis pun beda antara Yamaha M1 dengan RSGP. Karena satu, Cak, bahwa filosofi Yamaha itu selalu mengedepankan handling stabil dan memiliki corner speed yang kencang. Walaupun mungkin top speednya kurang, tapi ini kelebihan daripada Yamaha. Dan ini yang membuat Yamaha bisa menguasai, ya di zaman Valentino Rossi kan menguasai, walaupun mungkin 5 tahun ke belakang tersyok-syok kalah dengan Honda, tapi yang jelas filosofi ini mampu mengantarkan Yamaha menjadi posisi tertinggi. Dan ini yang menjadi salah satu fokus IWB. Kenapa? Viñales bisa menorehkan lap time 1 menit 33 detik ini bukan hal yang gampang. Artinya memang secara talenta luar biasa, apalagi di hari kedua 1 menit 32,4 detik. Ini juga luar biasa. Tapi Cak IWB kan kemarin pakai M1 bisa 1 menit 31,4 detik. Sama nih harus tahu Kang Mas, itu catatan pole position, menggunakan ban pole position, menggunakan ban super soft. Dan ini kita nggak tahu untuk Viñales ini menggunakan ban apa. Mungkin saja bisa menggunakan ban lunak pastinya. Tapi kalau kita komparasi tetap, Cak, secara lap time ini sudah fantastik. Oke, untuk membuktikan kesamaan semuanya, IWB sudah ngubek-ngubek arsip di MotoGP dan IWB akan sodorkan kesamaan semuanya bahwa komparasi ini akan memberikan konfirmasi kesamaan semuanya bahwa memang Viñales luar biasa. Dan itulah kenapa sekelas Aprilia, very trust. Kita akan quote nanti mengenai ini, tenang aja, Cak. Mengenai detailnya IWB akan quote di video terpisah, tapi yang jelas IWB akan menyodorkan kesamaan semuanya mengenai lap time untuk Viñales dibandingkan dengan pembalap lain. Pertama, ini adalah lap time yang official dari MotoGP. IWB ubek-ubek arsip MotoGP dan IWB menemukan, IWB mendapatkan, alhamdulillah ya, di tahun 2020 ini adalah lap time race. Nah, sampean harus lihat. Yang pertama, IWB akan mengajak sampean dulu untuk melihat dari lap time race untuk, nah kita lihat dulu di sini nih, Cak. Sebentar, kita akan lihat dulu lap time race untuk pembalap pertama. Kita membandingkan langsung dengan Alex Espargaro. Ya, sama setuju nggak? Oke, jadi ini membandingkan dengan Alex Espargaro. Nah, ini dia. IWB sudah buka Alex Espargaro. Yes, ini yang menjadi bukti kita semuanya. Alex Espargaro, Misano 2020. Dia hanya mampu finish ke-13. Dan kalau sama lihat di sini lap time-nya, nah, sama bisa perhatikan di sini, Cak. Bagaimana Alex Espargaro menorehkan waktu dengan menggunakan ban slick hard depan, kemudian slick soft untuk yang bagian belakang, menggunakan Aprilia RSGP. Ternyata Alex Espargaro rata-rata menorehkan lap time di 1 menit 33 detik. Oke? Ini adalah lap time yang sama yang ditorehkan oleh Maverick Viñales. Sayang sekali, Cak, kita memang tidak tahu sebenarnya Viñales ini menorehkan waktu 1 menit 33 menggunakan tipe ban apa. Tidak dijelaskan. Jadi yang penting kita udah ngomong aja lah, pokoknya 1 menit 33. Sama gitu aja ya. Nah, ini pada lap 3 termaintain sampai pada lap 13 ini 1 menit 33, walaupun ada pergerakan belakangnya kan 600 400 persekian mili gitulah ya, tapi pada dasarnya secara umum dari lap ke-3 sini ya sampai dengan lap ke-13 berada di kisaran 1 menit 33 detik. Oke, nah di sini sama pasti ngowoh, wih gila ternyata ya, baru tahu nih, berarti emang kenceng dong Viñales lah. Makanya Kang Mas sampean ojo ngenyek, ojo menghina-hina. Alah, itu Mas gitu lambat Kang Mas. Itu motor MotoGP Kang Mas, dimana sampean sepersekian mili detik itu sangat berpengaruh. Braking momentumnya, bagaimana akselerasi motor, ini artinya Viñales luar biasa. Feelingnya luar biasa. Ini berarti dia memiliki feeling yang sangat tajam. Karena dia sudah bisa menyelami titik breakingnya di mana. Karena setiap motor pasti berbeda. Nggak usah jauh-jauh, YB aja kalau ngetes motor Superbike ya. YB kan pernah yang ngetes motor Superbike, Super Sport. Itu benar-benar beda banget, Cak. Antara, ini aja, kita taruhlah BMW S1000, YB pernah nyoba. Dan dibandingkan dengan ZX10R, itu juga YB pernah nyoba, itu benar-benar terasa beda banget. Dari feel untuk kita rebah, kemudian juga braking, kemudian juga ledakan tenaganya, itu beda banget. Dengan menggunakan ZX10 agak terasa berat sedikit. Kemudian kita artinya apa? Brakingnya, ini kita mau standar ya, braking kita harus sedikit lebih awal dibandingkan dengan BMW S1000, itu yang YB rasakan ya. Nah, ini artinya apa? Yaitu tadi, pembalap berarti ini Viñales luar biasa. Dia bisa memaintain waktu atau menorehkan waktu 1 menit 33 detik hanya pertama kali di free practice, latihan ya kan. Jadi luar biasa. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini Alex Espargaro, kemudian ngedrop ya di angka 1 menit 34 ya. Ini hanya sekali aja ngedrop, setelah itu dia terus termaintain dengan 1 menit 33 detik dan ini pun harus finish di 13.
Kenapa kok bisa begitu? Karena dia sempat kedodoran di sini 1 menit 35 detik. Mungkin pada saat dia fight, bisa jadi demikian. Ini nggak ada keterangan di sini, Cak, ya. Di pada saat fight. Ya, jadi ada ngedrop di sini. Artinya ya udah, sama tahu kan sekarang gambarannya. Oke, ini Alex Espargaro yang membalap di Misano pada musim 2020. Sekarang kita akan intip, Cak, untuk pembalap lainnya. Pembalapnya siapa, Kang Mas? Kita langsung saja ya. Pembalap lainnya adalah Franco Morbidelli yang juara di sana kemarin. Dan sampean bisa lihat di sini, Franco Morbidelli, dia finish di juara di podium pertama ya, juara maksudnya ya. Dan menggunakan dengan tipe ban yang sama, slick hard ya, depan, belakang slick medium. Franco Morbidelli nomor 1 dan rata-rata sama, Cak, lap time-nya 1 menit 33, tapi belakangnya kecil. Nah, ini yang jadi penegas bahwa ternyata lap time yang super semili-mili itu sangat penting sekali, Cak. Jadi jangan pernah meremehkan ya mili-mili itu. Nah, ini dia. Dan pernah sekali menorehkan 1 menit 32 detik di lap 15. Jadi memang rata-rata kalau kita ngomongin race itu di 1 menit 33 detik. Dan itu yang ditorehkan oleh Viñales dengan RSGP kemarin. Dan sempat juga 1 menit 32,4 detik. Itu info terbaru yang Ibu dapatkan. Nah, dari sini sampean bisa membayangkan apa yang Ibu katakan kan, apa yang Ibu tegaskan sampean semuanya, bahwa lap time-nya luar biasa Viñales ini. Kita nggak tahu ban apa, apakah soft ataupun medium atau apa, yang jelas secara lap time nggak ngisin-ngisin nih, Kang Mas. Oke, sekarang kita akan mengintip lap time Maverick Viñales sendiri pada saat nunggang Yamaha kemarin, di mana dia finish ke-6. Dan sambil saya lihat di sini lap time Viñales menggunakan ban slick medium depan dan slick hard. Dan inilah data yang bisa WB share ke sampean semuanya. Viñales 1 menit 33 semuanya terus ya. Dan ini pun juga belakangnya agak kalah dengan Franco Morbidelli, belakangnya kadang-kadang membesar di sini. Ini konsistensinya yang kalah. Dan pada akhirnya Viñales sana bisa, oh ya, di sini dia sempat mengurangkan waktu 1 menit 32. Artinya apa? Sebenarnya kalau dari kecepatan memang dia lebih baik dibandingkan Franco Morbidelli. Cuman konsistensi, Cak, kalahnya. Karena dia 2 kali nih, ada 2 kali menorehkan 1 menit 32. Tapi ternyata ada 3 kali malah di sini. Tapi ternyata dia harus finish di posisi ke-6. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi fastest lap Misano ya. Ini rekor fastest lap. Artinya yang pernah menorehkan waktu terbaik di tahun 2020 ya. Nah, ini yang WB bisa share ke sampean semuanya. Ini ada Francesco Bagnaia. Ini 1 menit 32 yang istilahnya ya yang terbaik lah fastest lap each rider pada saat race. Ini semuanya data 2020 ya, jadi sampean harus tahu. Dan di sini kedua Viñales ya dengan Yamaha 1 menit 32 dan ini terjaga sampai ke belakang ya. Jadi gitu, Cak. Nah, jadi sampean perhatikan di sini bahkan untuk sekelas Valentino Rossi pun di 1 menit 33 terbaiknya. Dan sekarang kita akan bedah. Sebenarnya itu data 1 menit 31 dari mana? Itu adalah pool, Cak. Itu adalah pool position Viñales di tahun 2020. Dan sama saya lihat di sini. Jadi ini adalah rekor Viñales ya pada saat kualifikasi. Ya kan? Jadi menggunakan ban super soft di sini di tahun 2020 menorehkan waktu 1 menit 31.411 Yamaha ya, Viñales. Dan Viñales ini memang salah satu pembalap yang sangat kencang di Misano memang. Jadi kalau kita lihat di sini Viñales, dan di tahun 2019 juga Viñales ya kan. Oh ya, Lorenzo ya. Jadi musuhnya Lorenzo. Oke, kita lihat saja ini. 2020 adalah Maverick Viñales dengan 1 menit 31.14 detik. Ini yang kita katakan kemarin, Cak. Ini yang kita bahas dan ini yang kita sebut sebagai rekor Viñales menggunakan super soft. IB sampai buru-buru nih, Cak, biar sampai nggak kelamaan durasinya. Jadi ini adalah data yang real. Data yang bisa IB share ke sampean semuanya. Bagaimana fakta bahwa ternyata memang kita harus akui saat ini bahwa Viñales bukanlah sosok yang bisa kita anggap remeh. Mungkin nggak akan bisa bagus pada saat race, tapi setidaknya time attacking luar biasa. Makanya Aprilia langsung pede untuk menerjunkan langsung Viñales membalap selama 6 seri sisa musim ini ya. Jadi ini adalah informasi terbaru buat sampean semuanya. Data mengenai lap time, di mana kita bisa lihat ternyata bahwa 1 menit 33 detik dan ditutup oleh 1 menit 32,4 detik oleh Viñales menggunakan RSGP adalah sesuatu hal yang extraordinary. Makanya kita akan lihat apakah nanti pada saat race akan langsung melejit. Pikir enggak, tetap akan adaptasi, Cak. Karena bagaimanapun race dan time attacking beda.
Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan, kita tidak bisa tutup mata bahwa potensinya memang luar biasa. Dan Samen harus tahu, Viñales pun mengatakan bahwa dia masih adaptasi, dia masih mengukur karena karakternya sangat berbeda dibandingkan dengan M1. Nah, untuk menggarap atau kita membahas mengenai Viñales, tenang Cak, kita akan meracik di video terpisah biar nggak terlalu panjang. Quote langsung dari Viñales bagaimana feel dia merasakan RGP dan seperti apa impresinya, seperti apa rasanya. Tunggu next video. Oke Cak, jadi mengenai informasi dari WB tentang komparasi lap time Viñales melawan para pembalap lain di Misano, ya ternyata luar biasa. Walaupun kita nggak tahu ini ban yang dipakai adalah apakah super soft atau enggak, tapi yang jelas ini potensinya luar biasa. Jadi mengenai Kang Mas informasi buat sampean semuanya, dan jangan lupa juga sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.